Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah Iswadi, NIM L01181354, Ilmu Kelautan dari kelas AMDAL B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai dokumen KA AMDAL dari pembangunan Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta. Yang pertama akan dibahas yaitu tentang jenis proyek, di mana proyek ini bergerak di bidang pengelolaan dan pemantauan dalam rangka memaksimalkan dampak positif dan meminimalisirkan dampak negatif dari rencana kegiatan pembangunan Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta. Selanjutnya, tujuan dari rencana kegiatan ini yaitu yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan mampu memberikan tingkat pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan peranannya. Yang kedua, meningkatkan cangkupan dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ketiga, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan bagi masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui usaha pembangunan di sektor kesehatan. Nah, dari penjelasan tujuan yang telah dipaparkan tadi, terdapat pula manfaat dari kegiatan ini. Yang pertama, tercapainya tingkat pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang paripurna. Kedua, terciptanya brand image Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta sebagai rumah sakit yang modern dan terjangkau bagi masyarakat. Terakhir, meningkatkan daya saing pelayanan Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta terhadap rumah sakit yang lain. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tahap rencana kegiatan yang menimbulkan dampak. Ada 3 tahapan, diantara lain tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Di mana tahap konstruksi terdiri dari yang pertama sosialisasi, yang bertujuan agar para pengunjung, pasien, karyawan, maupun dokter mengetahui dan memahami rencana pengembangan Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta. Poin kedua, menyiapkan lahan dan pembongkaran. Hal ini dilakukan dengan cara pembersihan dan pematangan lahan sebelum pekerjaan konstruksi berlangsung. Pada poin kedua, tahap konstruksi, di mana terdiri dari mobilitas tenaga kerja, antara lain perkiraan kebutuhan tenaga kerja, antara lain administrasi, pekerja, tukang, mandor, operator, pembantu operator, supir, mekanik, dan pembantu mekanik. Yang kedua, mobilisasi alat dan material. Alat berat yang diperlukan antara lain backhoe, dump truck, truk transportasi, pengangkut material, dan lainnya. Pembangunan gedung berserta sarana penunjang, di mana sarana dan prasarana yang dibangun adalah pengeboran dan pengambilan air tanah, penyediaan sumber air, sistem pembangunan air limbah, TPS, sistem listrik, penangkal petir, dan sistem penyedia gas mediasi. Selanjutnya ke tahap operasi, yang terdiri dari penerimaan tenaga kerja, IRNA dan Politeknik, penunjang medik, instalasi gizi dan kantin, instalasi sanitasi lingkungan rumah sakit, yang terakhir mekanikal dan elektrikal. Selanjutnya ke komponen lingkungan terdampak, yang terdiri dari 1. Geofisika kimia, antara lain kualitas air tanah, kualitas udara, kebisingan, dan getaran. Poin kedua yaitu transportasi, yang terdiri dari gangguan kelancaran lalu lintas, serta gangguan keselamatan lalu lintas dan kerusakan jalan. Yang selanjutnya hayati yang terdiri dari flora darat, fauna darat, serta biota perairan. Sosial, ekonomi, dan budaya terdiri dari kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja dan berusaha, PAD, keresahan masyarakat, dan sikap serta persepsi masyarakat. Selanjutnya, sanitasi Kesmas yang terdiri dari limbah cair, sampah, limbah B3, higien dan sanitasi rumah sakit, serta gangguan kecemasan. Yang terakhir yaitu K3. K3 terdiri dari keselamatan dan kesehatan kerja serta kebakaran. Adapun batas dari studi AMDAL ini, di sini saya menjabarkan tentang batas wilayah studi yang meliputi batas proyek, ruang di mana suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan melakukan prakonstruksi, konstruksi maupun operasi. Kedua, batas ekologi, ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan menurut media transportasi limbah, di mana proses alami yang berlangsung di dalam ruang ini diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Selanjutnya, batas sosial, ruang di sekitar rencana usaha dan atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai-nilai tertentu. Yang terakhir, batas administrasi. Batas administrasi yang digunakan pada studi ini adalah Kelurahan Tegal Raharji, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Pada slide terakhir ini menjelaskan siapa-siapa saja tenaga ahli yang ikut andil dalam kegiatan ini. Yang pertama, Lukman Hakim, ST MSI. Dia bergerak pada ahli lingkungan. Adi Nilasari, SSI MKes, yang bergerak dalam ahli kesehatan masyarakat. Edmond Kristanto, SSOS MBA, ahli Sosekbud atau Sosial Ekonomi dan Budaya. Slamet Sujarwo dalam ahli arsitektural. Yang terakhir yaitu Bayu Pramono Jati, SST, dalam ahli transportasi. Itulah tadi penjelasan dari materi presentasi saya mengenai pembangunan rumah sakit Dr. Oem Surakarta. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.